Baik Bang, di sini saya izin wawancara ya kepada Abang. Eee, Kira-kira Bang, Abang udah berapa lama ya kerja di Kopi Kenangan ini? Saya bekerja di Kopi Kenangan sekitar 6 bulan, kurang lebih. Baik, Abang kerja di Kopi Kenangan ini sebagai apa? Sebagai barista. Nah, jadi saya ada mau nanya nih, mengenai mini riset saya, ada nggak, apakah ada di Kopi Kenangan terdapat perubahan dalam operasional kerja? Ya, di Kopi Kenangan terdapat perubahan yang dilakukan secara berkala, terutama dalam aspek pelayanan dan sistem kerja untuk meningkatkan kualitas operasional. Nah, baik. Dari mana kira-kira sumber utama munculnya perubahan tersebut? Perubahan biasanya berasal dari keluhan pelanggan, serta kendala yang dialami oleh karyawan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Baik. Nah, jadi Bang, bagaimana proses awal dalam perancangan perubahan di Kopi Kenangan gitu? Terus awalnya dimulai dari pengumpulan keluhan dan masukan. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya, dirancang solusi yang sesuai. Nah, baik. Eee, jadi Bang, kalau saya nanya nih, siapa sih yang berperan dalam mengelola dan merancang perubahan tersebut? Untuk perubahan dikelola oleh tim learning dan development atau LENDI yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merancang kebijakan atau solusi atas permasalahan yang ada. Baik baik. Bagaimana kira-kira bentuk perubahan yang biasanya dilakukan? Perubahan dapat berupa perbaikan sistem kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan operasional. Baik Bang, untuk bagaimana sih kira-kira, proses penyampaian atau sosialisasi perubahan kepada karyawan di Kopi Kenangan ini Bang? Perubahan disampaikan melalui sistem komunikasi internal berbasis teknologi, yaitu WeCommunication atau WeCom, sehingga informasi dapat diterima dengan cepat dan merata oleh seluruh karyawan. Eee, Apakah terdapat evaluasi gitu nggak Bang, setelah perubahan diterapkan? Ya, terdapat evaluasi berupa ujian dan survei yang dilakukan secara rutin setiap minggu untuk memastikan pemahaman karyawan terhadap perubahan. Nah jadi, apakah semua perubahan dapat langsung diimplementasikan? Nggak? Tidak semua perubahan dapat langsung dilaksanakan. Salah satu contoh perubahan yang belum terlaksana adalah perubahan pada resep minuman, karena masih terdapat bahan baku lama yang belum habis digunakan. Oh, baik baik. Nah, jadi, apakah terdapat kendala nggak dalam penerapan perubahan di Kopi Kenangan ini? Berdasarkan pengalaman, tidak terdapat kendala yang signifikan karena sistem manajemen sudah terstruktur dan didukung oleh komunikasi yang efektif. Baik Bang, gini kan Abang sebagai karyawan juga ya. Jadi, bagaimana sih respon Abang atau karyawan terhadap perubahan yang dilakukan di Kopi Kenangan ini? Respon karyawan cenderung yang positif karena perubahan dianggap membantu dalam meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan. Nah, untuk yang terakhir nih, kalau saya nanya menurut Abang, apakah faktor utama yang membuat perubahan dapat berjalan dengan efektif? Faktor utamanya adanya sistem manajemen yang terstruktur, komunikasi yang jelas melalui teknologi, serta adanya evaluasi rutin terhadap karyawan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ingin tanyakan, makasih ya. Kopi Kenangan merupakan usaha di bidang minuman yang berkembang pesat di Indonesia dengan sistem operasional yang terstruktur. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja melalui penerapan perubahan secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu barista yang ada di Kopi Kenangan di Podomoro, diketahui bahwa proses perubahan didukung oleh sistem manajemen yang baik. Salah satunya melalui divisi Learning and Development atau disebut LENDI, yang berperan mengelola masukan dari pelanggan dan karyawan sebagai dasar perancangan perubahan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan sistem komunikasi internal berbasis teknologi, yaitu WeCommunication atau WeCom, yang membantu menyampaikan informasi secara cepat dan terstruktur kepada seluruh karyawan, termasuk dalam sosialisasi perubahan.
Baik, saya akan membahas hasil penelitian yang pertama, proses perancangan perubahan di Kopi Kenangan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, proses perubahan di Kopi Kenangan biasanya berawal dari adanya keluhan pelanggan atau kendala yang dirasakan karyawan saat bekerja. Masukan tersebut kemudian dikumpulkan oleh tim Learning and Development atau LENDI untuk dianalisis. Setelah itu, perusahaan akan menentukan solusi terbaik seperti membuat aturan baru atau memperbaiki sistem kerja yang sudah ada. Jadi, perubahan yang dilakukan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan. Yang kedua itu proses sosialisasi dan implementasi perusahaan. Setelah perubahan dirancang, langkah selanjutnya adalah menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan melalui aplikasi WICOM. Dengan adanya aplikasi ini, informasi mengenai aturan atau kebijakan baru bisa diterima dengan cepat oleh seluruh karyawan. Selain itu, perusahaan juga mengadakan evaluasi rutin seperti ujian dan survei agar karyawan memahami perubahan yang sudah diterapkan dan bisa menjalankannya dengan baik. Yang ketiga itu perubahan yang belum terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa perubahan yang belum bisa langsung diterapkan. Salah satunya adalah perubahan resep minuman. Hal ini karena stok bahan baku lama masih tersedia dan belum habis digunakan. Oleh sebab itu, perusahaan memilih menunda perubahan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dan tetap menjaga efisiensi operasional. Oke, selanjutnya itu 4. Kendala dalam penerapan perubahan di Kopi Kenangan tergolong minim karena didukung sistem manajemen yang terstruktur, teknologi komunikasi seperti WCOM yang efektif, serta adanya divisi khusus yang memastikan setiap perubahan dirancang secara matang sehingga prosesnya lebih terarah dan terkontrol. Selanjutnya itu 5. Respon karyawan terhadap perubahan cenderung positif karena perubahan dianggap sebagai solusi atas kendala kerja sehari-hari, didukung dengan evaluasi seperti ujian dan survei yang justru membantu meningkatkan pemahaman, bukan menjadi beban. Yang terakhir itu 6. Agar perubahan berjalan efektif, diperlukan manajemen yang terstruktur, komunikasi yang jelas dan cepat, serta keterlibatan karyawan melalui evaluasi rutin sehingga mereka lebih mudah memahami dan menjalankan setiap perubahan. Masuk pembahasan yang dimana berdasarkan hasil penelitian, perancangan perubahan di Kopi Kenangan dilakukan secara sistematis dan berbasis data dari kebutuhan nyata, bukan sekedar asumsi. Divisi Learning and Development atau LENDI berperan penting sebagai pusat pengelolaan perubahan, didukung struktur organisasi yang efektif. Penggunaan teknologi seperti WICOM mempercepat komunikasi sehingga karyawan lebih mudah memahami dan menerapkan perubahan. Beberapa perubahan yang belum diterapkan menunjukkan perusahaan tetap mempertimbangkan efisiensi operasional dan keberlanjutan. Respon positif karyawan menandakan bahwa proses perubahan telah dirancang dengan baik karena mereka merasa terbantu, bukan terbebani. Dan secara keseluruhan, Kopi Kenangan berhasil menerapkan perancangan perubahan yang efektif melalui manajemen terstruktur, komunikasi yang baik, dan keterlibatan karyawan.